Apa kabar pemirsa Presiden TV? Bersama saya Nisha Mirakolo dalam program Presiden Analisis. Kali ini Presiden Analisis akan membahas mengenai sebuah merek ponsel dan elektronik ternama, yaitu Samsung yang saat ini tengah mengincar 50% pasar ponsel. Produsen elektronik dan ponsel PT Samsung Electronics Indonesia menargetkan bisa menguasai pangsa pasar ponsel Indonesia di tahun ini. Dengan klaim pangsa pasar penjualan ponsel Samsung saat ini sudah sekitar 45%, Samsung menargetkan bisa mendongkrak pasar hingga 50%. Lee Kang-hyun, Vice President PT Samsung Electronics Indonesia mengatakan, tahun ini Samsung menargetkan pertumbuhan pangsa pasar secara nilai mereka menjadi 50% dari total penjualan ponsel di Indonesia. Untuk membangun pabrik perakitan di tahap awal, Samsung akan menginvestasikan dana sebesar 20 juta hingga 23 juta US dollar. Pabrik tersebut nantinya akan digunakan untuk memproduksi ponsel yang menyasar pangsa lokal dan menggantikan impor yang sebelumnya didatangkan dari Vietnam, Korea Selatan, dan beberapa negara lain. Pabrik ponsel Samsung nantinya memiliki 14 lini produksi dengan kapasitas total hingga 1,5 juta unit per bulan. Pabrik tersebut akan memproduksi jenis ponsel Samsung mulai dari smartphone, feature phone, dan komputer tablet. Pabrik Samsung ini berdiri di atas lahan seluas 6 hektar dan menyerap 972 pekerja dan sudah beroperasi sejak Januari 2015. Samsung akan terus mengurangi impor dengan adanya pabrik di Indonesia. Menurut Menteri Perindustrian Republik Indonesia Saleh Husin, untuk tahap awal pabrik perakitan ponsel Samsung berbentuk semi knockdown, lalu kemudian akan menjadi completely knockdown dan kemudian meningkat lagi menjadi surface mount technology atau SMT. Industri elektronika yang termasuk di dalamnya adalah telepon seluler, masuk ke dalam salah satu industri prioritas, yaitu kelompok industri dengan pertumbuhan tinggi. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, volume impor ponsel Samsung pada 2014 adalah sebesar 13,14 juta unit. Angka tersebut setara dengan 24,1% dari total impor ponsel Indonesia yang mencapai 54,74 juta unit. Sedangkan untuk nilai impor ponsel Samsung setara dengan 1,42 miliar US dollar atau setara dengan 45,20% dari total nilai impor ponsel 2014 yang sebesar 3,15 miliar US dollar. Pemirsa Presiden TV, tahukah Anda bahwa prospek ekonomi global yang suram tengah membayangi Indonesia? Memasuki paruh kedua tahun ini, kabar baik dari ekonomi global tak kunjung datang. Pelemahan harga komoditas dan kelesuan Cina menyuramkan ekonomi Indonesia. Faktor lebaran juga memperberat tekanan di tengah tahun. Outlook ekonomi dunia yang dirilis Dana Moneter Internasional atau IMF memuat prediksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun depan sebesar 3,8%. Jika dibandingkan dengan estimasi IMF tentang pertumbuhan ekonomi tahun ini yang cuma 3,5%, angka itu memang lebih besar. Namun catatannya IMF kemungkinan besar memperkecil estimasi mereka terhadap pertumbuhan dunia 2016 pada Juli mendatang. Prediksi pertumbuhan ekonomi dunia versi Bank Indonesia tidak jauh berbeda. Tahun depan, otoritas moneter di negeri ini memperkirakan ekonomi global hanya berekspansi 3,76%. Prediksi itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi pertumbuhan global tahun ini yang sebesar 3,39%. Tema yang mewarnai estimasi pertumbuhan dunia di tahun ini masih tetap sama, yaitu tren di pasar komoditas dan seberapa cepat ekonomi Cina bergerak. Sejauh ini, kedua faktor itu memperlihatkan tanda-tanda yang sama dengan situasi 2 tahun terakhir. Nasib Cina pun tak banyak berubah. Pertumbuhan ekonomi negara tembok raksasa di tahun depan berada di kisaran 6,3%. Proyeksi IMF itu lebih kecil daripada estimasi pertumbuhan Cina tahun ini yang diperkirakan mencapai 6,8%.
Dengan pertumbuhan yang minim, Cina jelas kesulitan memainkan peran sebagai lokomotif ekonomi dunia. Belanja korporasi maupun pemerintah Cina sudah pasti tetap rendah. Ini tentu akan mempengaruhi ekonomi Indonesia. Bersama dengan kelesuan pasar komoditas global, Cina tak menghadirkan berita baik bagi ekonomi Indonesia di tahun depan. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang Brojonegoro, proyeksi terbaru tersebut akan menjadi perhatian Indonesia saat menyusun prediksi ekonomi tahun depan. Tanda-tanda kelesuan ekonomi global pun membuat gejala valuta-valuta emerging market seperti rupiah tak kunjung bertenaga. Bahkan awal pekan ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali tersandung. Harga dolar Amerika Serikat melambung hingga mencapai Rp13.360, naik dari posisi penutupan pekan lalu yaitu Rp13.288. Pelemahan rupiah ini sejalan dengan tren di luar negeri. Bahkan penurunan rupiah masih lebih baik dibandingkan won Korea Selatan dan ringgit Malaysia. Jika rupiah melemah 0,54%, maka won terprosok 1,8%, sedangkan ringgit terpangkas hingga 1,41%. Kepala Ekonom Bank Sentral Asia BCA David Sumual mengatakan bahwa rupiah juga tertekan oleh faktor di dalam negeri. Menjelang pertengahan tahun, rupiah biasanya terkepung repatriasi aset dan pembayaran bunga utang luar negeri. Repatriasi aset yang dimaksud adalah penarikan dana oleh perusahaan asing. Untuk memutus pola repatriasi yang biasa muncul di setiap tahun ini, pemerintah perlu memperbaiki iklim bisnis di dalam negeri. Pemerintah bisa melakukan structural reform atau perbaikan di bidang perizinan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur dengan lebih cepat. Dengan cara seperti itu, dana-dana dari sektor-sektor tersebut tidak akan terrepatriasi, melainkan ditanamkan kembali di Indonesia. Untuk indikator inflasi, Indonesia akan cenderung stabil mengikuti harga minyak yang juga cenderung mendatar tahun ini. Tetapi hal itu bisa berubah drastis jika pemerintah kembali menaikkan tarif dasar listrik dan harga bahan bakar. Pemirsa Presiden TV, demikian program Presiden Analisis. Bersama saya Nisha Mirakolo di Presiden TV mewujudkan impian Indonesia.